Parah nih, YouTuber Donditan bilang kalau Yesus itu Muslim. Gak cuma itu, dia juga mencampuri keyakinan umat Kristen dengan bilang Yesus bukan Tuhan. Dondi ngomong gitu saat podcast bareng Kezia Aprilia di kanal YouTube-nya sendiri dengan judul Mau Ikut Yesus, jadi Muslim dong. Jadi awalnya dia tanya Kezia, tahu gak apa artinya Muslim? Kezia jawab nggak tahu. Dondi bilang kalau Muslim itu orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Terus dia tanya lagi, Yesus kira-kira Muslim nggak? Disinilah Dondi lalu bilang kalau Yesus itu menyerahkan semua urusannya kepada Bapa. Ia juga bilang Yesus kalau doa bersujud, nggak makan babi, puasa, sunat, bahkan saat mati juga dikafanin. Karena itu katanya berarti Yesus Muslim dong. Pernyataan Dondi ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. FYI, Dondi ini seorang mu'alaf, dia mutusin pindah agama pada 2014. Masalahnya setelah jadi mu'alaf, sering banget nyudutin agama lamanya. Yuk hati-hati sama pemecah belah umat beragama. Yesus juga itu Tuhan. Berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Hah? Jangan. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Yang ada yang terbukti adalah Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus, biologis Yesus itu keteknya, selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus, termasuk biji sakarnya itu adalah Theos, Tuhan. Allahmu, Oke. Dengan Kolose 2 nomor 9. Semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Sekarang saya tanya samamu, di mana kulupnya Yesus yang adalah Tuhanmu juga? Mana kulupnya Yesus? Kulupnya Yesus mana? Karena berdasarkan Kolose 2 nomor 9, semua jasad Yesus itu adalah Theos, Tuhan, Dewa. Makanya maaf sekali teman-temanku Muslim, kenapa saya kadang langsung alergi ketika kalian mengatakan, ayo kita diskusi ya, jangan menghujat ya, semua ajaran agama itu baik ya, di dalam agama kami tidak ada paksaan ya, kami dilarang menghujat ya. Langsung saya alergi mendengar ocehanmu itu. Karena apa? Karena saya sangat mengetahui isi daripada pengajaranmu. Dan faktanya apa? Perhatikan, di luar daripada Islam apa kata Muhammad? Rasul bersabda kepada Hasan, cacilah kaum musyrikin, dan sesungguhnya Jibril bersamamu. Lalu ada Islam berkata, oh itu kan orang-orang musyrikin, wajarlah kalau dimaki-maki. Sering mereka mengatakan itu, alasannya selalu ada. Oke, kita ikutin. Lalu bagaimana dengan Muslim? Rasul bersabda, aku ini hanyalah manusia biasa, sehingga Muslim mana saja yang pernah aku cela, aku laknat, atau aku cambuk, maka jadikanlah hal itu sebagai penebus dosa dan rahmat baginya. Ini yang kalian anggap mulia. Ini yang kalian anggap mulia. Sementara di dalam Al-Quranmu terang-terangan menyatakan ada sosok yang paling mulia, ada sosok yang paling suci, ada sosok yang paling terkemuka di dunia dan akhirat, kalian lupakan dia. Coba, ada sosok yang sangat dimuliakan, ada tokoh, ada sosok dalam Al-Quranmu yang sangat-sangat disucikan, sangat tidak disentuh setan, sangat tidak disentuh dosa, sangat terkemuka di dunia dan akhirat, yaitu Isa. Kenapa kalian lupakan Isa hanya demi Muhammad yang selalu melakukan hal-hal yang tidak masuk dalam rasional? Coba kalian berpikir, kenapa saya semakin keras menyatakan sesuatu kepada kalian? Pertama, sanggupnya kalian mengatakan Muhammad ini mulia, padahal dia adalah mengajari untuk mencaci maki. Sanggupnya kalian mengatakan Muhammad ini sangat mulia, padahal dia mengawini seorang anak kecil. Sanggupnya kalian mengatakan Muhammad ini mulia, padahal dia mengawini menantunya. Sanggupnya kalian mengatakan Muhammad ini sangat mulia, padahal dia mengawini bibitnya. Sanggupnya kalian mengatakan Muhammad ini mulia, padahal ketika ada orang cacat, orang buta menghampirinya, dia berwajah masam, tidak senang. Sanggupnya kalian mengatakan Muhammad ini mulia, padahal dia mencaci, melaknat. Ayo dong kawan, ayo sadar. Ya, sadarlah kalian. Di mana kewarasan kalian?
Sanggupnya nanti kalian mengatakan sesembahanmu itu masuk akal ketika dia menyesatkan. Sanggupnya kalian mengatakan masuk akal menyembah penyesat. Sanggupnya kalian mengatakan buta huruf itu cerdas. Berarti di mana nilai-nilai moralmu, di mana nilai-nilai rasionalmu yang ada di kepala kau itu? Berarti hancur berkeping-keping. Berarti sudah tidak ada kewarasanmu, jiwamu sudah tidak ada. Lalu ada si Wawone 10 mengatakan, kamu pun sanggup menganggap Yesus Tuhan. Memang Yesus Tuhan, dan malaikat sendiri pun dari surgawi turun untuk menyatakan itu. Telah lahir bagimu sekarang juru selamat itu Tuhan di kota Daud. Malaikat sendiri menyatakan itu. Bahkan Yesus sendiri menyatakan dialah yang awal yang akhir. Dia ada firman Allah yang sekarang dan yang akan datang, dan dia adalah yang maha kuasa. Yesus sendiri menyatakan itu. Tetapi pernahkah kalian berpikir betapa kejinya kalian kepada otak kalian sendiri, betapa kejinya kalian kepada pribadi kalian sendiri, mengatakan ada orang mulia sementara perilakunya tidak masuk daftar standar mulia? Coba Anda berpikir, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Orang berbuat jahat, kau tutup mata, lalu kau katakan mulia. Berarti ada sesuatu yang sudah rusak di dalam otakmu, berarti ada sesuatu yang rusak di dalam jiwamu. Hanya orang-orang yang rusak jiwanya, hanya orang-orang yang rusak akal sehatnya menyatakan masuk akal ketika memuliakan orang yang tidak layak dimuliakan. Renungkan itu, teman. Yang paling anehnya, sanggupnya kalian mengatakan saya ini jahat, sanggup kalian menuduh saya penghujat, padahal yang menyatakan kalian bersaudara dengan setan adalah nabimu. Di mana kewarasan kalian? Coba, di mana kewarasan kalian? Kalian tidak terima bersaudara dengan setan, sementara nabimu yang menyatakan bahwa setan itu sudah diislamkan, tapi kalian marah kepada Raja Debat. Kenapa kalian begitu sinis dalam hidup ini? Coba, kenapa kalian begitu sinis dan sadis dalam hidup ini? Nabimu yang bersabda bahwa setan itu telah diislamkan oleh pertolongan Allahnya, tetapi kalian tidak terima bahwa Islam itu menjadi, kalian tidak terima kalau setan itu menjadi saudaramu se-Islam. Lalu kau maki saya, lalu kau hujat Raja Debat. Padahal niat saya adalah membangun pola pemikiranmu agar pola pemikiranmu itu rasionalnya ada. Kenapa kalian marah sama Raja Debat? Contoh seperti ayat yang saya tunjukkan ini. Walaupun telah dilihat oleh matamu, telah kau dengarkan sesudah saya baca dalil ini, kamu pasti menganggap saya penghujat. Padahal ini perkataan siapa? Bukan perkataan Raja Debat. Ini adalah perkataan nabimu sendiri. Kamu tidak terima, tetapi kamu marah sama orang Kristen. Kamu menyembah penyesat, tetapi kamu marah sama orang Kristen. Ada apa dengan jiwa kalian sekarang? Ada apa? Maka timbul pertanyaan, apakah kalian sekarang sudah menjadi calon-calon ODGJ? Hah? Apakah kalian sudah calon-calon ODGJ semua? Berani menyalahkan Raja Debat, padahal Raja Debat hanya menyampaikan apa yang ada dalam dalilmu. Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan anak bangsa ini sebenarnya? Ada apa? Ada apa dengan anak bangsa ini mabuk agama? Karena mabuk agama tidak lagi menggunakan rasional berpikir. Banyak bergelar doktor, profesor, banyak cerdas di Indonesia, tetapi ketika kembali ke ranah imannya, hancur kecerdasannya. Ada apa dengan anak bangsa ini? Ada apa? Sering sekali kalian marah kepada saya, kalian benci Raja Debat, kalian ingin halalkan darahnya, kalian ingin Sherlock di mana alamatnya, di mana dan di mana. Kalian begitu menggebu-gebu dengan amarah ingin menghabisi Raja Debat. Padahal yang saya tunjukkan adalah fakta sesuai dengan ajaranmu sendiri. Maka sering saya katakan, jikalau ajaranmu itu menyakiti hatimu, tidak terima hati nuranimu, tinggalkan ajaran itu.
Tetapi kalau kamu memang beriman sampai innalillahi di dalam ajaranmu, jangan kau salahkan Raja Debat. Raja Debat hanya menunjukkan, ini lo ajaranmu, ini lo sabda daripada nabimu, ini lo sabda daripada Allahmu yang kau sembah. Lalu kenapa kalian benci kepada Raja Debat? Kalian benci kepada CP, kalian benci kepada Kiamat, kalian benci kepada Edis TV, kalian benci kepada Pak Bom, kalian benci kami. Kenapa kalian benci kami? Dan amarah kalian, benci kalian tidak nyambung kepada kami. Dalil yang kami tunjukkan kalian tidak terima, lalu marahnya sama kami. Seharusnya kalau kalian masih rasional, kalian tidak terima dengan dalil itu, berarti yang salah adalah nabimu, ajaranmu, bukan salah kami. Berhentilah menjadi pecundang pada dirimu sendiri. Berhenti, kawan. Lalu datang nama aku Cindy Nursaraya bilang kau framing katanya. Perhatikan, ini yang saya bilang tadi, tidak ada sadar-sadarnya, malah saya dituduh framing. Sementara jelas ayatnya dikasih tunjuk, dia lihat, dia baca, tapi dibilang saya framing. Maka saya katakan, apakah kau masih waras sebagai manusia atau memang sudah calon-calon ODGJ? Coba kau cek dulu kejiwaanmu. Coba seperti si Babeli lilik ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Muhammad, tapi dia tidak tahu Muhammad yang bagaimana. Coba seperti tadi ketika saya tunjukkan ini teman-teman ya, mereka marah. Perhatikan, kita akan kasih tunjuk dalilnya. Oke, perhatikan seperti ini teman-teman. Di sini jelas-jelas di Nasa'i 3898 bahwa Muhammad telah menundukkan setan, lalu setan itu masuk Islam. Lalu ketika saya tanya, hai, apakah kamu Islam atau Kristen? Dia bilang Islam. Oke, berarti kamu bersaudara dengan setan? Dia ngamuk. Kenapa dia ngamuk? Mungkin dia tidak tahu. Oke, saya kasih tunjuk dalilnya. Ini loh alasan saya mengatakan kau saudara setan. Lalu dia bilang, oh itu benar, gak ada masalah. Oke. Lalu saya tanya, berarti kau sudah setuju bahwa kau bersaudara dengan setan? Oh bukan begitu, katanya lagi. Coba, hanya orang-orang yang sudah tercuci otaknya lah, ketika orang jahat didesain menjadi orang baik lalu dikatakan masih orang baik, itu artinya otaknya sudah tercuci. Coba, jelas-jelas kau sekarang bersaudara dengan setan. Maka karena itulah, sesuai dengan dalil ini, secara praktek yang kalian tunjukkan kepada kami, memang karakter kalian macam setan. Suka marah, suka teriak-teriak menghalalkan darah, suka sekali mengatakan Sherlock mana alamat, suka sekali menseruduk-seruduk, amarah, benci, dendam tertanam di dalam dirimu. Karena apa? Karena pengaruh setan yang setiap malam kalian kasih tidur di dalam lubang hidungmu. Coba, kalian akan berkata, oh setan itu jahat, setan itu adalah menyesatkan, setan itu menggoda. Kalian tolak setan itu. Tetapi giliran Nabi mau mengatakan bahwa setan sudah menjadi Islam, lalu kalian marah kepada orang Kristen yang menunjukkan data itu di depan matamu. Coba, lalu ada komen si Fatimah Nur Humairah di bawah, oh yang ketipu Paulus katanya. Sementara di dalam surah Yasin ayat 14, Paulus begitu dimuliakan, bahkan disebut Rasul. Tapi mereka tidak tahu. Sudah berapa kali kita ingatkan, jangan kau hina Paulus, sebab Allah maupun Nabimu tidak pernah berani untuk menghina Paulus. Bahkan di dalam imanmu sendiri, dalam kitab sucimu, bahwa Paulus dimuliakan, disebut Rasul. Baca surah Yasin ayat 14 itu. Kalau kau tidak
tidak mau membaca dan kau tidak mau tahu, lalu kerjamu hanya memfitnah sosok Paulus, betapa jahilnya dirimu pada dirimu sendiri. Yang kau jahilin itu adalah otakmu, akalmu kau injak-injak sendiri. Kenapa itu mampu dilakukan oleh manusia? Itu pertanda manusianya sudah terdoktrin. Bahkan kotoran pun akan dia katakan itu enak kalau sudah terdoktrin. Bahkan bajingan sekalipun akan dia katakan dia berakhlak mulia kalau sudah terdoktrin. Itulah namanya doktrin pencucian otak. Ada 7 kalimat yang berbeda ketika Yesus di atas kayu salib. Ada Eli, Eli lama sabachthani. Ada ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada yang sudah selesai, aku menyerahkan nyawaku. Ada yang begitu kalimatnya. Nanti ada lagi yang lain. Kira-kira kalau ada 7 kalimat yang berbeda, menurut Angel, apakah Yesus mengucapkan itu semua? Atau orang yang mengira-ngira dia mengucapkan itu? Kira-kira. Karena yang menulis pun tidak berada di tempat kejadian. Dia hanya mendengar dari cerita orang-orang gitu. Yang mana yang dari 7 itu yang benar-benar diucapkan Yesus? Apakah Yesus mengucapkan semua? Ya, ini dari sisi kritik teks. Saya kembali lagi, yang menusuk Yesus sampai mati, buat Angel berjasa apa enggak? Nggak tahu. Sadarlah kalian mulai hari ini. Jangan marah sama Raja Debat. Jangan benci kalian kepada saya. Saya tunjukkan dalilnya, saya tunjukkan faktanya. Ini loh ajaranmu. Lalu cenderung kalian berkata, Raja Debat, kau kan hanya umat terjemahan. Oke. Anda mau yang mana? Mau terjemahan? Atau mau tulisan Arab? Giliran saya kasih tunjuk tulisan Arab, muncungmu pun tak bisa baca. Tetapi Anda tanpa rasa malu berkoar-koar menuduh orang umat terjemahan, sedangkan muncungmu tak bisa membaca dan tidak bisa mengerti ketika dikasih tulisan Arab. Malu sedikitlah jadi manusia. Maka sering saya katakan, apabila tidak ada rasa malu dalam dirimu, maka sesungguhnya engkau telah setara dengan binatang. Sebab binatang salah satunya adalah manusia, adalah makhluk yang tidak punya rasa malu. Pertanyaannya, apakah Anda mau disamakan dengan binatang? Apakah Anda mau disamakan dengan hewan? Coba berpikir. Bertahun-tahun saya mengalami pendiskusian, diskusi dengan saudara muslim. Begitu banyak cara-cara diskusi yang dilakukan, seperti diskusi cara-cara orang yang tidak normal. Sebentar dia ngomong A, sebentar lagi dia ngomong B. Hitungan detik dia berubah apa yang dikatakan dari lisannya. Lagi curhat ya bang? Lebih daripada curhat, ada rasa miris di dalam hati saya melihat anak bangsa ini sebagai sesama anak bangsa mau dicuci otaknya. Miris. Bukan hanya curhat saya ini, miris melihat kejadian itu. Ya, berpikirlah kalian mulai detik ini. Kalau kau sudah mati, tidak lagi bernapas, penyesalan abadi kamu akan alami. Bagaimana neraka itu? Ya, sadarlah kalian. Makanya tadi juga ada di Komersial Betul, jangan memaki, jangan menghujat ya, semua agama baik. Hei, saya langsung ultimatum dia, saya kasih tunjuk dalilnya. Mana dalilnya? Ada nabi kami mengajarkan memaki. Giliran saya kasih tunjuk, tiba-tiba apa yang terjadi? Mulai macam gasingan mutar ke sana. Kami umat Islam tak akan menyesal jadi pengikut Nabi Muhammad. Iya, orang bodoh pun tidak akan menyesal mengikuti penyesat. Orang bodoh pun tidak akan menyesal mengikuti penyesat. Orang gila pun tidak tahu kalau dia di dalam rumah sakit jiwa. Dengarkan itu Lumin, ya, nama akun Lumin. Itu hak Anda. Tetapi yang perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah benar-benar menggunakan akal sehatmu, rasionalmu sebagai manusia? Soal pilih memilih, ya, itu hak Anda. Makanya teman-teman saya curhat, saya sampaikan ya kejadian. Saya kan sudah pernah, mungkin 2-3 kali sudah pernah saya katakan, ketika saya bertemu dengan seorang ustadz, saya pertanyakan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Wahai ustadz, apakah yang dimaksud dengan ayat ini?
Bagaimana mungkin ini sesembahan ini menyesatkan, saya bilang. Tahukah Anda apa jawaban dia? Sudah, kau syahadat dulu, masuk Islam dulu, baru nanti belajar. Wow. Lalu saya katakan kepada Ustadz, saya ini adalah manusia yang harus bertanggung jawab akan pemberian Sang Pencipta, bahwa saya diberi akal. Maka saya harus mengetahui dulu di dalam apa yang mau saya masukin. Itu namanya saya manusia yang bertanggung jawab bahwa saya diberi akal kecerdasan itu. Tetapi kalau saya tidak tahu lalu saya masukin, itu ibarat binatang yang masuk dalam jebakan. Sebab binatang pun jatuh dalam perangkap, sebab dia tidak tahu itu perangkap. Maka ketika dia sudah masuk, maka binatang itu akan sulit untuk keluar. Ya. Lalu ada yang mengatakan begini di bawah, sebenarnya Islam nggak benci Kristen kalau Kristen nggak menghujat. Perhatikan, tidakkah engkau melihat di layar ini? Tidakkah engkau bisa membaca yang di layar ini? Nabimu sendiri mengajarkan caci-cacian itu, maki-makian itu. Bagaimana kau mengatakan kami menghujat? Saya sudah pernah katakan, Andriansa, dengar baik-baik. Kau pergi ke gereja hari Minggu diam-diam, kau selidiki, adakah pendeta-pendeta kami itu bicara tentang Islam? Adakah pendeta-pendeta kami itu bicara tentang Muhammad? Kalau ada, kasih tahu sama saya. Oke? Kenapa pendeta-pendeta saya di gereja tidak pernah bicara Islam maupun Muhammad? Karena di dalam kitab suci kami tidak ada Islam. Karena di dalam kitab suci kami tidak ada Muhammad. Tetapi kalianlah yang memulai menghujat-hujat kami. Contoh, apa panah dari penghujatan itu? Yaitu mualaf-mualaf laknatullah jahiliyah itu. Ketika dia mualaf, kalian biarkan dia menghujat tentang imannya yang dia tinggalkan. Kenapa kalian lepaskan dia? Harusnya kalian ajarin dong. Hei mualaf-mualaf laknatullah, kalau engkau sudah jadi mualaf, jangan kau senggol lagi kitabmu itu. Belajarlah engkau Al-Quran, Iqra. Kenapa kalian biarkan mereka menghujat? Lalu ketika kami sekarang berdiri di hadapan kalian untuk membentengi iman saudara-saudara kami dan membantah pelintiran-pelintiran kalian, lalu kalian menganggap kami menghujat. Enak sekali kau, mau menang sendiri kau. Nggak boleh begitu. Coba pergi kau ke gereja, kau selidiki, ada nggak pendeta itu bicara Islam, bicara Muhammad? Nggak ada. Tetapi kalau Kristen pergi ke masjid, jangankan dia pergi ke masjid, banyak saudara saya yang tinggal dekat masjid itu mendengarkan apa yang kalian bahas di masjid itu tentang Bible. Kalau betul Isa Al-Masih disalib di situ, yang pertama kali beragama Kristen bukan orang Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Yang pertama kali beragama Kristen pastilah orang Yahudi. Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Lalu ketika orang Kristen berdiri sekarang untuk meluruskan fitnahan kalian, lalu kalian merasa kami zolimi, lalu kalian merasa kami hujat, maka pertanyaannya, apakah Anda masih waras? Masih sehatkah otakmu itu? Ayo, renungkan itu. Bahkan sehina-hinanya kalian hina sesembahan kami. Bahkan ada saudara kami yang beribadah kebubarkan. Adakah kami menzalimi kamu? Nggak ada. Jadi tolong Anda jujur. Paling utama, jujur kau kepada dirimu sendiri dulu. Apakah benar yang tidak saya katakan ini? Coba renungkan baik-baik. Kalian yang menggali lubang kubur kalian sendiri. Kenapa saya katakan? Karena kalian memelintir-melintir isi Bible. Saya si Raja Debat tidak pernah mengerti apa itu isi Al-Quranmu. Saya tidak pernah mengerti apa itu hadis. Saya tidak pernah mengerti apa itu tafsir. Tetapi ketika kalian masuk ke dalam Bible saya, lalu kalian pelintir-pelintir, lalu kalian hujat-hujat Tuhan saya, maka saya berpikir, ada apa sebenarnya sih di ajaran Islam? Itulah langkah saya, maka saya masuk kepada Quranmu. Itulah langkah saya, maka saya masuk ke dalam hadismu. Mari buka-bukaan sekarang. Silakan kau buka Bible itu. Tetapi giliran kami membukakan Quran maupun hadismu, jangan kau memberontak, jangan kau marah. Kita fair di sini. Bukankah kalian yang memulai ini? Dasar iman kami satu-satunya, dasar pondasinya adalah bahwa Tuhan kami itu datang ke dunia ini, disalibkan, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga.
Lalu kalian mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi muncul kalian memfitnah, menghujat sesembahan kami dengan mengatakan Yesus tidak disalib. Karena perilaku kalianlah maka lahir namanya Raja Debat. Karena perilaku kalian sendirilah maka lahir namanya si CP. Karena perilaku kalianlah maka lahir namanya si Kiamat. Karena perilaku kalianlah maka lahir namanya si Edis TV. Bahkan Edis TV sampai dia harus keluar dari negara ini. Jadi berhentilah kalian bermain-main dengan kebenaran. Sampai begitu viralnya seorang Augustan mengkentuti Bible kitab suci kami. Oke, saya eksperimenkan saja sekarang ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan, kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kalau kita lihat nanti apakah Augustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya tidak mungkin ada pejabat yang tidak menonton YouTube itu. Saya yakin tidak mungkin ada aparat yang tidak menonton Augustan ketika mengkentuti Bible itu. Adakah mereka bertindak? Tidak. Tetapi adakah orang Kristen mencari si Augustan untuk menghabisi dia? Tidak. Sebaliknya seperti kalian, ketika terjadi debat antara si anak Batak, apa yang kalian lakukan? Kalian seruduk ke rumahnya. Belum patut ditersangkakan, kalian tersangkakan dia. Lalu datanglah si Tuman yang tidak punya akhlak moral ini. Sebagaimana otaknya, memang otaknya itu tidak berguna. Apa komen dia di bawah? Curhat nih, katanya. Giliran saya curhat, dia tidak terima. Giliran saya ini berdiskusi, dia bilang penghujat. Apa maunya mereka ini sebenarnya? Maka pertanyaannya adalah, mari bertanya pada rumput yang bergoyang. Ayo, sekarang mau kalian apa? Mau mencak lah. Oke, udah rungkat, udah berapa? Udah 5 akun kalian rungkati satu hari. Udah 5 akun kalian ban akun saya. Apakah saya marah? Tidak. Lanjutkan perjuanganmu. Saya lanjutkan perjuangan saya. Saya perlu mengatakan Donditan ini bukan apologet. Jadi, ketika Donditan dan kawan-kawan yang mengatakan mereka berapologetika, maka saya katakan mereka ini bukan berapologet. Saya menyebut mereka adalah polemikus. Apa bedanya? Apologet dan polemikus berbeda sangat jauh. Apologet adalah seorang yang memberikan pembelaan atau penjelasan terhadap berbagai pertanyaan sehubungan dengan serangan pihak luar. Pertanyaan atau serangan, tuduhan, hinaan dari berbagai pihak luar. Apologet memberikan penjelasan dan jawaban. Sedangkan polemikus adalah orang-orang yang cuma melempar polemik, tapi mereka tidak bertanggung jawab atas polemik tersebut. Mereka cuma lempar masalah, mereka tidak peduli dengan sanggahan. Mereka kerjanya cuma ngomong aja, setelah kita jawab, loncat lagi mereka tidak bisa menjawab, mereka pura-pura nggak tahu, mereka loncat lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh Donditan, Ainama, dan orang-orang yang lain. Dan menurut saya, mohon maaf Kodondi, Anda adalah seorang polemikus. Karena bagi saya, Anda tidak memberikan pencerdasan kepada orang-orang yang menjadi follower Anda, orang-orang yang subscribe ke YouTube Anda. Karena kami, orang-orang Kristen, telah menjawab berbagai macam tuduhan Anda, dan Anda tidak memberikan sanggahan apa-apa terhadap jawaban kami. Anda tidak melakukan pembelaan terhadap argumen Anda, dan Anda cuma kerjanya melempar polemik.